Shalom. Selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander dapat hadir kembali menghampiri Anda melalui program yang hadir setiap hari Sabtu, Morning Date with Jesus. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Kami terus berdoa kiranya damai, sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari pagi hari ini kita mau hampiri hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita mau kencan dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau awali kehidupan kita dengan kita mau mendengar, dengan kita mau berjumpa, untuk kita boleh mengungkapkan kerinduan kita, mengungkapkan bahwa diri kita di sepanjang hidup ini memerlukan Dia. Mari kita datang dengan hati yang bersih. Mari kita datang dengan segala kekudusan, segala hormat, segala puji hanya bagi Dia, Allah yang hidup. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory, glory bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Mari pagi hari ini, tatkala kita mau berjumpa dengan Tuhan, singkirkan segala ego kita, singkirkan segala keangkuhan diri kita. Karena siapakah kita? Kita datang menghampiri Sang Pemilik hidup kita, Sang Pencipta hidup kita. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun kita berada saat ini, mari pagi hari ini yang ada hanya diri kita dan Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menceritakan, menggambarkan segala kemuliaan Tuhan. Tidak ada lagi harta yang dapat kita banggakan. Tidak ada lagi daya, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi segala atribut yang melekat di dalam kehidupan kita, karena yang ada hanya kita dan Tuhan. Hanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita di sepanjang hidup kita, sehingga sampai saat ini kita masih boleh ada. Mari, ketika kita boleh merasakan kehadirannya di dalam hati kita, di dalam hidup kita, katakan glory, glory bagi Dia, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah segalanya bagi kita semuanya. Katakan glory,
Glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh glory, glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Pagi ini yang ada hanya kami, hanya diri kami dan Engkau ya Yesus. Masuklah dalam hati kami, penuhi hidup kami dengan kuasa, dengan segala hal yang boleh memperlengkapi setiap diri kami. Pagi hari ini kami mau merendahkan hati, kami mau merendahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Allah yang hidup. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi yang dapat kami banggakan, karena kami milik-Mu. Segala kekuatan, segala kemampuan, segala kehidupan yang ada sampai saat ini hanyalah berasal daripada Engkau. Kami mau duduk tenang, kami mau menyembah Engkau. Biarlah kami boleh mengawali kencan yang indah pagi hari ini bersama dengan Engkau. Terpuji nama, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini melalui Morning Date with Jesus, kembali kita akan bersama membahas tentang bagaimana kita menjaga hati kita. Saat ini kita ada di episode yang keempat atau episode yang terakhir. Tentu Bapak Ibu ingat ya, Sobat Messenger ingat apa saja hal pertama, kedua, dan ketiga. Dan di bagian yang keempat ini saya memberi subjudul yaitu bukan dari mata turun ke hati. Sekali lagi, bukan dari mata turun ke hati. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, konon katanya ya, kalau orang jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Tetapi ketika kita membahas tentang hati dan kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, saya pagi hari ini mengatakan bukan dari mata turun ke hati. Kenapa? Karena ketika dari mata turun ke hati, maka yang ada hanyalah kekecewaan dalam hati kita, dan hati kita pun akan dipenuhi dengan sampah. Memang ketika kita melihat orang, pertama kali kita melihat parasnya, kemudian kita melihat gaya bicaranya, ya. Tetapi seringkali kita tertipu. Tipu daya dari paras yang baik, gaya bicara yang menarik, seringkali mengecewakan kita. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Tatkala kita mau untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti, maka hal itu harus diawali dari hati kita. Dari hati kita yang bisa memancarkan sesuatu yang
kita bisa mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ingat bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu berawal dari hati kita. Kalau hati kita bersih, tidak dipenuhi dengan sampah, maka yang kita omongkan adalah hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Tetapi ketika hati kita dipenuhi dengan sampah, maka hal-hal yang negatif, hal-hal sampah, hal-hal yang berbau umpatan dan lain sebagainya, itu yang keluar dari mulut dan bibir kita. Maka daripada itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah perbaiki hati kita dulu. Dengan jelas di bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, kita berbicara bagaimana kita memperbaiki hati kita. Sudahkah kita memperbaiki hati kita? Hari demi hari yang kita lalui, maukah kita dibentuk agar hati kita boleh menjadi hati yang semakin baik, hati yang semakin boleh memuliakan nama Tuhan? Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membaca dari Matius 12 ayat yang ke-34 dan ke-35. Dengan keras Tuhan mengatakan hal ini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat yang ke-35, orang yang mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Sudahkah hati kita isi dengan hal-hal yang baik? Sudahkah hati kita penuhi dengan perbendaharaan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan seperti bagian yang ketiga yang saya ingatkan kita semuanya, jangan-jangan hati kita dipenuhi dengan sampah yang seharusnya kita buang. Tidak seminggu sekali ketika kita pergi ke gereja, tetapi setiap hari, setiap saat. Kita tahu, tatkala hal itu enggak baik, segera buang. Maka hati kita akan dipenuhi dengan hal-hal kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, bukan dari mata turun ke hati, tetapi diawali dari hati kita sehingga memancarkan hidup yang berkenan, hidup yang memancarkan Kristus ada, tinggal di dalam hati kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh menjaga hati ini? Di bagian yang terakhir ini saya katakan, temukan sesuatu yang membuat dirimu bersyukur setiap saat. Ketika hati kita dilimpahi dengan rasa syukur, menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah, maka hidup kita pun akan boleh menjadi hidup yang lebih baik. Daripada hati kita dipenuhi dengan umpatan, dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, gosip, hal-hal yang gak benar, hoax, dan lain sebagainya, maka setiap saat isi hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, ketika kita mengingat-ingat kembali segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sampai saat ini ketika kita boleh ada, banyak sekali bahkan tidak terhitung kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Tidak terukur kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Karena setiap hari yang kita lalui, setiap saat yang kita jalani, langkah demi langkah yang kita ayunkan, Tuhan senantiasa ada dan senantiasa beserta dengan kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah kalimat yang membuat saya tertarik. Dikirim ke WA saya, kalimat ini berkata demikian.
please remember, your job is the dream of the unemployed. Your house is the dream of the homeless. Your smile is the dream of the depressed. Your health is the dream of those who are sick. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ketika kita memiliki pekerjaan, itu adalah impian bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ketika kita memiliki rumah, kita bisa tinggal tidak kehujanan, itu adalah impian bagi orang yang tidak memilikinya. Ketika kita sampai saat ini masih bisa tersenyum, itu adalah impian bagi orang-orang yang saat ini sedang tertekan, sedang depresi, sedang ada masalah, sedang ada pergumulan. Ketika saat ini kita bisa sehat, itu adalah impian bagi orang-orang yang saat ini sedang menderita kesakitan. Banyak hal yang seharusnya bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Tatkala hal-hal negatif itu mulai muncul dalam pikiran kita, singkirkan. Segera singkirkan hal itu. Ubah dengan kita berpikir, oh iya ya, saat ini aku boleh memiliki pekerjaan. Saat ini aku boleh memiliki rumah. Aku boleh memiliki senyum yang mengembang. Aku boleh memiliki kesehatan, itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tatkala kita mulai iri dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, ingat, Tuhan pun memberkati Anda secara luar biasa. Setiap orang memiliki berkatnya masing-masing. Dan tatkala Anda saat ini diberkati oleh Tuhan, apapun itu, syukurilah. Cari hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur, maka hati kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan hati kita boleh menjadi hati yang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang terakhir yang ingin saya ungkapkan kepada Anda semuanya, bagaimana kita menjaga hati kita, yaitu kita memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mustahil kita memiliki hati yang baik, hati yang bersyukur, hati yang bersih, hati yang tidak dipenuhi dengan sampah apabila kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan, kita mensyukuri apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, mari kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Ingat Bapak Ibu, hati kita adalah tempat kediaman Tuhan. Maka ajak Tuhan komunikasi. Maka milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Lawang Tuhan aja ada di dalam hati kita. Masa kita tidak mau berkomunikasi? Kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Jangan biarkan kita jauh daripada Tuhan. Karena Dia ingin mendekat kepada kita semuanya. Sebuah quotes yang luar biasa. Jangan biarkan situasi dan keadaan mempengaruhi kehidupan doamu. Tetapi biarlah kehidupan doamu mempengaruhi dan mengubah situasimu. Sekali lagi, jangan biarkan situasi dan keadaan mempengaruhi kehidupan doamu. Tetapi biarlah kehidupan doamu mempengaruhi dan mengubah situasimu. Bapak Ibu, ketika kita mau intim dengan Tuhan, salah satunya dengan doa. Kita punya komunikasi yang indah dengan Tuhan seperti pagi hari ini. Morning date with Jesus. Kita kencan dengan Tuhan. Maka, tatkala hal-hal yang menerpa hidup kita, sekalipun badai itu datang menerpa kita, ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka doa-doa kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan akan mengubah situasi kita. Kita akan diberi kekuatan karena itu adalah pengaruh kita memiliki doa, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan,
kita tidak akan pernah kuat untuk menghadapi situasi yang terburuk sekalipun dalam hidup kita. Maka, milikilah hati yang bersih dengan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di akhir ini, saya ingin mengajak kita semuanya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita tidak dapat membatasi orang lain berkata apa, orang lain melakukan apa kepada kita. Kita tidak dapat membatasi orang lain berpikir apa terhadap kita. Mungkin hal-hal yang positif atau mungkin hal-hal yang negatif kepada kita. Kita tidak dapat menolak hal-hal yang menerpa hidup kita. Mungkin saat ini sedang ada masalah, sedang ada pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan biarkan hati kita menjadi tempat sampah. Jangan biarkan hati kita itu kotor. Tetapi bersihkan hati kita, ajak Tuhan masuk di dalam hati kita. Sehingga dari hati boleh memancarkan terang kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan dari mata turun ke hati, tetapi dari hati yang memancarkan Kristus ada di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini di bagian akhir menjaga hati, kita diingatkan kembali apa pentingnya bagi kita untuk menjaga hati kita. Agar apa? Agar kita boleh menyenangkan hati Tuhan, agar kita boleh memancarkan terang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau dunia mengatakan dari mata turun ke hati, maka pagi hari ini kita belajar bahwa dari hati kita itu yang akan keluar memancarkan terang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki kerinduan untuk kita boleh memiliki hidup yang senantiasa disempurnakan, hidup yang senantiasa boleh semakin hari boleh semakin cemerlang bagi emas yang murni. Saya yakin dan percaya kita pun ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari, sebuah pujian yang menjadi komitmen kita semuanya, bahwa sepanjang hidup kita mau memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau berkomitmen di hadapan Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tak kala pagi ini hanya ada diri kita dan Tuhan kita dalam kencan yang indah di awal kita mengawali hari yang baru.
menjadi saat yang indah tatkala kita boleh memohon kepada Tuhan. Tuhan, bentuk hatiku untuk boleh menjadi hati yang berkenan, hati yang boleh memancarkan, hati yang boleh menjadi hati yang murni, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari, ini adalah permohonan kita, sehingga hidup kita boleh dituntun oleh Tuhan. Hati kita boleh menjadi tempat kediaman Tuhan, sehingga Tuhan boleh menuntun kita, membentuk diri kita, sehingga hidup kita boleh semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, katakan, benar Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Aku mau memberikan hidupku, hatiku kepada Engkau. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, dengan kesungguhan hati kita, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, hati hamba, hati setiap sobat messenger yang pagi hari ini boleh kencang bersama dengan Engkau melalui program acara pagi ini ya Bapak. Engkau tilik kami satu persatu, Engkau pulihkan hati kami, Engkau pulihkan hidup kami, sehingga hati ini boleh menjadi hati yang bersih. Hati ini boleh menjadi hati yang berkenan untuk tempat kediaman-Mu ya Bapak. Ampuni setiap dosa-dosa kami yang sering kali kami mengecewakan Engkau. Dari hati kami diawali, yang sering kali menjadi tumpukan sampah-sampah yang tidak perlu, yang seharusnya kami buang. Pagi hari ini kami ingin buang sampah-sampah itu setiap saat, dan Engkau mampukan kami, sehingga Engkau bentuk kami semakin hari boleh semakin cemerlang, semakin hari boleh semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau tahu setiap pergumulan setiap sobat messenger dimanapun mereka berada. Pagi hari ini Engkau tilik mereka satu persatu. Tuhan, pulihkan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, sehingga kesembuhan itu boleh ada kepada mereka. Mereka yang saat ini sedang mengalami beban berat, masalah pergumulan, Tuhan, Engkau sahabat yang sejati bagi kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong kami. Mungkin saat ini kami merasa sepi sendiri untuk sobat messenger yang saat ini sudah lanjut usia.
Engkau sahabat yang sejati bagi mereka semuanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau mengawali hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Tuntun kami, pimpin langkah kami, sehingga langkah-langkah ini boleh menjadi langkah-langkah yang menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, menjaga hati. Ya, setiap hari harus kita lakukan. Banyak hal yang mungkin bisa membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, atau lain sebagainya. Tetapi kiranya kita boleh menjaga hati di setiap saat agar Tuhan berkenan dalam hidup kita semuanya. Agar kita dari hati terpancar kehidupan Kristus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya Daniel Saputra bersama dengan Alexander mohon pamit undur diri dari Sobat Messenger melalui Morning Daily Jesus. Apabila Anda diberkati, silakan like, share, dan subscribe program ini. Tuhan menyertai kita semuanya. God bless.